Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelum kita mempelajari tentang pewarisan sifat, coba kamu perhatikan gambar orang berikut ini. Dari gambar orang tersebut, ciri-ciri apa saja yang dapat kamu lihat? Coba kamu identifikasi ciri-ciri apa saja yang bisa kalian lihat. Oke. Yang pertama kita lihat dari bentuk rambut. Bentuk rambut ikal, dari warna kulit berwarna sawo matang, dari bentuk mata sipit, dari bentuk bibirnya tipis, dan banyak lain sebagainya. Nah, untuk memahami tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, mari kita pelajari materi genetik. Setiap orang memiliki ciri-ciri atau sifat tertentu, misalnya warna kulit, bentuk hidung, atau tinggi badan. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah mewarisi materi genetik melalui sperma, dan ibu mewarisi materi genetik melalui ovum. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik. Yang pertama DNA atau deoksiribonukleat acid. Yang kedua RNA ribonukleat acid. Gen merupakan unit yang terdapat pada DNA yang mempengaruhi atau menentukan ciri suatu makhluk hidup. Nah, sekarang kita pelajari tentang struktur DNA dan RNA. Asam nukleat pada DNA dan RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Gula pada DNA merupakan gula deoksiribosa, sedangkan gula pada RNA merupakan gula ribosa. Sedangkan nukleotida tersusun dari unit nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun dari gula dan basa nitrogen. Sekarang kamu perhatikan gambar yang ada di sebelahnya. Kita lihat satu nukleotida. Satu nukleotida ini terdiri dari gula deoksiribosa, salah satu basa nitrogen, dan fosfat. Sedangkan satu nukleosida ini terdiri dari gula deoksiribosa, salah satu basa nitrogen, tanpa fosfat. Basa nitrogen terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Pada DNA, basa purin terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidinnya terdiri dari timin dan sitosin. Pada RNA, basa purin terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidinnya terdiri dari urasil dan sitosin. Pada DNA, basa purin dan pirimidin selalu berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Pada DNA, timin yang terdapat pada pirimidin ini berganti dengan urasil. Sekarang kita lanjutkan dengan materi peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Sifat dominan merupakan sifat yang menutupi sifat lain. Sedangkan sifat resesif adalah sifat yang ditutupi sifat lain sehingga tidak tampak. Misal, sifat tinggi dengan sifat rendah. Sifat tinggi dominan terhadap sifat rendah, sehingga sifat tinggi pada seseorang muncul pada keturunannya dan sifat rendah tidak
muncul pada keturunannya. Gen yang bertanggung jawab atas sifat suatu makhluk hidup. Gen yang menentukan sifat atau ciri suatu makhluk hidup dilambangkan dengan huruf. Gen dominan dilambangkan dengan huruf kapital. Sedangkan gen resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Misal, karakter tinggi dikodekan dengan gen terbesar dan karakter pendek dikodekan dengan gen terkecil. Bentuk alternatif suatu gen disebut alela. Gen T, alelanya adalah gen T kecil. Fenotip merupakan sifat atau ciri yang nampak atau dapat diamati, misalnya bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan tingkah laku. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Sekarang kita perhatikan susunan kromosom pada makhluk hidup. Kromosom pada sel tubuh manusia disebut autosom. Susunannya berpasangan disebut diploid dan disimbolkan dengan 2N. Sedangkan kromosom pada sel kelamin atau gamet disebut gonosom. Susunannya tidak berpasangan sehingga disebut haploid dan disimbolkan dengan N. Jumlah kromosom sel tubuh 23 pasang atau 46 buah. Terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Sedangkan jumlah kromosom kelamin 23 buah, terdiri dari 22 autosom dan 1 buah gonosom. Sekarang kita perhatikan karyotipe kromosom. Pada sel tubuh, karyotipe kromosom laki-laki 22 AA plus XY atau 44A plus XY. Mengapa 22 AA dan 44A? 22 AA menunjukkan 22 pasang. Sedangkan 44A menunjukkan 44 autosom. Karyotipe pada perempuan 22 AA plus XX atau 44A plus XX. Mengapa pada laki-laki XY dan pada perempuan XX? Karena gonosom pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pada laki-laki gonosom, kromosom gonosomnya terdiri dari XY, sedangkan pada perempuan XX. Pada sel kelamin, karyotipe laki-laki terdiri dari 22A yang menunjukkan 22 buah autosom plus X atau 22 autosom plus Y. Sedangkan perempuan 22 autosom plus X. Saya berharap apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami. Selamat belajar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.